Bab 631. Nona Rogers, lama tidak bertemu, jawab David dengan sopan. Sementara itu, Silva dan pria lainnya sama sekali mengabaikan David. Secara alami, David tidak akan menunjukkan hasrat yang berlebihan kepada seseorang yang bersikap dingin terhadapnya. Mereka hanya dua anak di matanya. Dev, silakan duduk, kata Clinton. Goldie segera menyerahkan tempatnya. David, kemari dan duduklah di sini. David tidak ingin tidak menghormati Goldie. Bagaimanapun, dia cukup sopan padanya. Oleh karena itu, dia berjalan mendekat dan duduk di sebelah Goldie. Dav, izinkan saya memperkenalkan Anda, ini Stu, pewaris keluarga Pitt yang tersembunyi. Keluarganya juga mitra keluarga saya. Clinton menunjuk pria yang tidak dikenal dan dikenalkan David. Stu Pitt. David terkejut. Bodoh. Nama ini benar-benar sesuatu yang lain. Tampaknya keluarga Pitt adalah orang-orang berbudaya. Stu, ini teman baikku David. Kali ini, dia juga datang membantu saya dengan janji 10 tahun, Clinton memperkenalkan David kepada Stu lagi. Halo, Stu, David mengulurkan tangannya dan menyapanya. Halo, Dev. Stu juga mengulurkan tangan, menjabat tangan David, dan berkata, mereka yang diminta Clinton untuk membantunya jelas bukan orang biasa. Makanya, Stu tidak berani sombong. Saat ini, Clinton berkata, oke. Sekarang kita semua di sini, saya akan mengatakan beberapa patah kata. Pertama-tama, terima kasih telah datang untuk membantuku. Jika Anda membutuhkan bantuan saya untuk apapun di masa depan, beritahu saya. Saya, Clinton Zimmerman, pasti tidak akan menolak. Janji 10 tahun adalah janji yang saya buat dengan Stan dan Lorraine 10 tahun lalu. Namun, kalian semua telah melihat bahwa itu telah lepas kendali sekarang karena telah berkembang hingga saat ini. Ini bukan hanya di antara kita bertiga sekarang. Ahli waris yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai keluarga dan keturunan dari berbagai sekte juga datang untuk berpartisipasi. Zimmerman, saya hanya berjanji untuk membantu Anda menangani Stan, tetapi saya tidak pernah berjanji untuk membantu Anda menangani yang lain. Sekarang keluarga dan sekte tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya terlibat, menurut Anda apakah kami dapat menangani begitu banyak dari mereka hanya dengan sedikit dari kami? Kata Silva. Begitu Silva mengatakan ini, beberapa orang lainnya, termasuk David, merasa bahwa dia benar. Jika mereka diminta untuk berurusan dengan yang terpilih dari begitu banyak sekte dan keluarga, mereka pasti akan menolak karena itu hanya akan mencari kematian. David bisa saja menangani semua orang ini, tetapi intinya adalah itu tidak perlu. Hubungannya dengan Clinton belum mencapai tingkat di mana dia bersedia melakukannya. Selain itu, akan terlalu menonjolkan diri untuk melakukannya dan itu tidak sejalan dengan kepribadiannya yang rendah hati. Silva, jangan khawatir, saya sudah mempertimbangkan masalah ini. Saya akan membahasnya dengan Lori besok untuk membedakan janji temu 10 tahun dari pertempuran generasi muda di Summerland. Saat itu, kamu hanya perlu membantuku mengalahkan Stan dalam penunjukan 10 tahun. Adapun pertempuran masa depan dari yang terpilih, Anda bebas untuk berpartisipasi sendiri jika Anda mau. Petik 2. Ketika Clinton mengatakan ini, semua orang merasa lega. Ini akan menjadi yang terbaik. Mereka akan membantu Clinton memenangkan penunjukan 10 tahun dengan Stan terlebih dahulu. Kemudian, mereka dapat berpartisipasi dalam pertempuran orang-orang terpilih di Summerland. Tidak ada yang mau melewatkan kesempatan seperti ini untuk menunjukkan kekuatan mereka dan mengembangkan reputasi keluarga mereka, kecuali David. David hanya ingin memenuhi janjinya untuk membantu Clinton sekali. Adapun pertempuran orang-orang terpilih di Summerland, itu bukanlah sesuatu yang dia ingin menjadi bagian darinya. Jika dia berpartisipasi di dalamnya, dia akan menjadi pengganggu besar. Bahkan jika semua yang terpilih di Summerland menyerangnya, dia akan mampu menekan mereka sedemikian rupa sehingga mereka tidak dapat mengangkat kepala mereka hanya dengan energi ledakannya. Dia bahkan tidak perlu mengangkat satu jari pun. Perbedaannya begitu besar sehingga tidak ada kemungkinan persaingan. Bagus. Namun, bagaimana penunjukan 10 tahun itu, Zimmerman? Apakah Anda percaya diri? Apakah semua orang akan bertarung bersama sekaligus atau akankah ada ronde yang berbeda? Berapa banyak orang yang dimiliki pihak lain? Stu bertanya. Belum, meskipun aku bertanya pada Lori, dia tidak memberitahuku. Dia hanya mengatakan kepada saya bahwa saya akan tahu kapan waktunya tiba. Mungkin dia akan mengatur agar aku dan Stan bertarung. Jika demikian, Anda tidak perlu melakukan apapun, tetapi saya pasti akan membalas kebaikan ini, kata Clinton dengan senyum pahit. Baiklah, sampai jumpa besok. Kami akan bertindak sesuai dengan situasi dan membalas setiap gerakan yang mereka lakukan. Bab 632. David meninggalkan kamar Clinton. Saat itu hampir malam, dan dia akan kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Agar tidak menarik perhatian, kamar yang dipesan David terletak di tengah juga bukan kamar terbaik yang tersedia. Ketika David hendak berjalan ke kamarnya, dia melihat dua orang berjalan ke arahnya. Mereka adalah seorang pria dan seorang wanita, salah satunya dikenal David. Itu adalah Rhoda, sahabat Paro. Salah satu dari 3 pendiri SCC bernama Goldie Rogers. Keduanya memiliki nama keluarga Rogers, jadi jelas mereka adalah anak dari keluarga yang kuat. Sepertinya hanya ada satu keluarga Rogers di Springfield, bukan? Jadi, keduanya seharusnya berasal dari keluarga yang sama. Ketiganya segera bertemu. Secara alami, Rhonda juga melihat David. Rhonda masih sangat tertarik dengan bos temannya itu.
Dia juga diam-diam memeriksa informasi David, tetapi sayangnya, dia tidak dapat menemukan apapun. Semakin misterius dia, semakin dia penasaran. Halo, Nona Rogers. David lebih dulu menyapa Rhonda. David, apakah kamu di sini untuk janji temu 10 tahun? Rhonda bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya tidak berpartisipasi. Saya hanya dipercayakan oleh orang lain untuk membantu. Apakah Clinton mengundang Anda ke sini? Ya. Kalau begitu, kamu pasti cukup bagus karena kamu bisa mendapat undangan dari Clinton. Saya tidak memiliki keterampilan apapun. Aku di sini hanya untuk membuat ukuran pesta. Saya bukan satu-satunya yang diundang Clinton. Rhonda tidak heran Clinton mengundang David ke sini. Lagi pula, Clintonlah yang membantu David memusnahkan keluarga Daniels di Springfield. Saat itu, kakaknya sampai pada kesimpulan bahwa David bukanlah orang yang sederhana dan Clinton pasti membantunya karena dia membutuhkannya. Rhonda, siapa ini? Tony bertanya sambil berdiri di samping Rhonda. Tony, namanya David, bos sahabatku, dan juga suaminya. Rhonda memperkenalkan, ketika David mendengar perkenalan Rhonda, dia tersenyum pahit di dalam hatinya, tetapi dia tidak mengatakan apapun untuk menyangkalnya karena dia hanya akan memperburuk masalah. Dia masih belum bisa menemukan solusi untuk Parl. David, ini adikku, Tony. Rhonda memperkenalkan David pada pria di sebelahnya. Halo, David, Tony mengulurkan tangannya dan berkata dengan sopan. Halo, Tony, jawab David dengan sopan. Ngomong-ngomong, David, mengapa kamu mengirim Perli ke luar negeri? Tanya Rhonda. Inilah yang perlu dilakukan perusahaan untuk tumbuh. Miss Pearl pergi dengan sukarela, dan saya juga meminta persetujuannya sebelum mengirimnya, jawab David. Kurasa kau ingin menyuruhnya pergi agar kau bisa hidup bahagia di sini, kan? Nona Rogers, itu omong kosong. Nona Pearl dan saya tidak bersalah. Selain itu, dia bisa kembali kapan saja dia mau. Polos. Apakah Anda pikir saya tidak mengerti pikiran Perli? Bagaimana dia bisa pergi sejauh ini ke luar negeri jika bukan karena kamu? David, saya dapat memberitahu Anda bahwa jika Anda mengecewakan Perli, saya tidak akan pernah memaafkan Anda. Oke, Rhonda, kenapa kamu begitu mengkhawatirkan hubungan orang lain? Anda harus menjaga diri sendiri, kata Tony. Tony, Perli adalah sahabatku. Selama 4 tahun di perguruan tinggi, kami makan bersama, mengambil kelas bersama, dan bahkan tidur bersama. Bagaimana mungkin aku tidak mengkhawatirkannya? Saya pasti tahu tubuhnya lebih baik daripada David, balas Rhonda. David terhibur. Apakah Rhonda tidak lurus? Aku belum pernah menyentuh Miss Pearl sebelumnya saat kalian berdua tidur bersama selama bertahun-tahun, jadi tentu saja, kamu lebih mengenalnya daripada aku. David mengamati Rhonda dengan cermat. Dia memperhatikan bahwa Rhonda juga memiliki tubuh yang luar biasa. Miss Pearl sedikit lebih kurus dan dia tidak sebaik Rhonda. Dia juga menyadari bahwa para wanita Rogers sangat berpengetahuan luas. Salah satunya adalah Goldie dan satu lagi adalah Rhonda. Mungkin itu genetika. Kamu harus memperhatikan citramu sebagai seorang gadis. Tony berkata dengan wajah gelap. Bab 633. Dia sangat mengkhawatirkan saudara perempuannya. Dia sudah berusia 25 atau 26 tahun, tetapi dia tidak sedang mencari pacar. Sebaliknya, dia akan bergaul dengan sekelompok gadis setiap hari. Betapa tidak bisa diterima. Ngomong-ngomong, Tony, aku baru saja melihat seorang wanita bernama Goldie di kamar Clinton, kamu pasti sudah saling kenal, kan? David dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Tony dan Rhonda jelas terkejut ketika mendengar nama ini. David segera menangkap perubahan halus ini. Setelah beberapa saat, Tony berkata, dia adalah putri tertua dari keluarga Rogers. Dia putri paman tertua saya dan juga sepupu kami. David merasa sedikit aneh. Mereka adalah keluarga dan seharusnya tidak ada rintangan di antara mereka. Namun, rasanya mungkin ada beberapa konflik di antara mereka. Dia masih tidak mengerti kekejaman persaingan antara keluarga yang kuat. Di zaman kuno, ada cerita tentang pangeran yang memperebutkan tahta. Saat ini, di keluarga yang kuat ini, selama tidak ada ahli waris yang ditentukan, persaingan di antara mereka akan sama kejamnya. Bahkan jika sudah dikonfirmasi, mungkin ada orang yang membuat masalah di balik layar. Ini kecuali ada satu orang yang begitu luar biasa sehingga mereka bisa meninggalkan yang lain begitu jauh sehingga mereka akan kehilangan kepercayaan diri untuk bersaing. David, kamu kenal Goldie dengan baik? Tanya Rhonda. Tidak juga, aku baru bertemu dengannya 2 kali. Dia salah satu orang yang diundang Clinton untuk membantu kali ini, jawab David. Rhonda menghela napas lega. Bagus. Dia juga tidak ingin menjadi musuh David. Pertama, ada Perli. Kedua, karena David diundang oleh Clinton, itu berarti dia bukan lagi karakter yang sederhana. Saat ini, mereka tidak memiliki banyak peluang untuk menang melawan Goldie. Jika David terlibat, mereka sama sekali tidak memiliki peluang untuk menang. Namun, mereka mungkin memiliki peluang jika mereka mendapatkan David di pihak mereka. Dev, kita bersiap-siap untuk makan malam. Mengapa Anda tidak bergabung dengan kami? Tony diundang. Ia ingin menjalin hubungan yang lebih dekat dengan David agar ia bisa meminta bantuan David dalam memperebutkan posisi pewaris di keluarga Rogers. Saat ini, dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam pertarungan dengan Goldie ini. Maafkan aku, Tony. Saya sudah makan jadi saya tidak akan bergabung dengan Anda. Kita akan bertemu lagi lain kali jika ada kesempatan.
Saya akan pergi sekarang, saya masih memiliki sesuatu untuk diurus, tolak David. Mengapa dia harus makan dengan dua orang yang tidak dia kenal ini? Dia tidak suka makan dengan sembarang orang. Itu akan sangat canggung. Bukannya dia membutuhkan makanan ini. Bukankah lebih baik makan sendiri? Baiklah, lain kali kamu harus menghubungiku saat berada di Springfield. Baik. Ketiganya kemudian berpisah. David terus berjalan ke kamarnya sementara Tony dan Rhonda berjalan menuju restoran. Rhonda, apakah kamu sedekat itu dengan temanmu? Tony bertanya sambil berjalan. Iya, kami akan mengenakan pakaian yang sama, makan bersama, dan tidur bersama ketika kami berada di tahun keempat di universitas. Apa menurutmu kita tidak dekat? Jawab Rhonda. Kalau begitu, tanyakan pada temanmu kapan dia kembali. Ketika saatnya tiba, minta dia untuk membawa David dan kita akan mengadakan pertemuan. Tony, apakah kamu berpikir untuk membawa David ke pihak kita? Ya, David jelas bukan pria sederhana. Goldie membantu Clinton sekarang dan Clinton pasti akan membantunya karena bantuan ini. Apalagi Silva selalu mengincarnya, jadi kami hampir tidak punya peluang untuk menang. Namun, kami mungkin memiliki kesempatan jika kami dapat membuat David membantu kami. Baiklah, aku akan meneleponnya nanti, jawab Rhonda. Tony berbagi pemikiran yang sama dengannya. Mereka harus mendapatkan David di pihak mereka. Bab 634. Setelah David berpisah dengan Rogers bersaudara, dia langsung kembali ke kamarnya dan tidak keluar lagi. Lorraine belum mengungkapkan pengaturan apapun untuk penunjukan 10 tahun itu. Oleh karena itu, mustahil bagi kedua protagonis untuk tidak gugup. Apalagi sekarang telah menjadi fokus seluruh Summerland. Begitu mereka kalah, itu tidak hanya akan menjadi pukulan bagi kepercayaan diri mereka, tetapi juga akan berdampak besar pada seluruh keluarga mereka. Oleh karena itu, tak satu pun dari mereka tidak mampu kehilangan. Mereka harus siap sepenuhnya, dan tidak peduli apapun kompetisi besok, mereka harus mampu menghadapinya. Malam ini, banyak orang mengalami kesulitan tidur. Stan, Clinton, dan Lorraine tidak bisa tidur. Banyak orang terpilih lainnya yang merasa memiliki kekuatan untuk bersaing memperebutkan nomor satu di antara generasi muda di Summerland tidak bisa tidur. Selena juga tidak bisa tidur. Besok, dia mungkin bisa tahu milik siapa dia selama sisa hidupnya. Pada saat ini, dia gugup tetapi juga menantikannya. Hanya David yang tidur nyenyak. Ini hanya anak-anak yang bermain rumah-rumahan, dan itu tidak berarti apa-apa baginya. Pagi-pagi keesokan harinya, semua yang berpartisipasi dalam pertemuan 10 tahun berkumpul di dermaga di sebelah barat Dark Cape. Mereka perlu naik kapal pesiar dari sini ke pulau terpencil tak berpenghuni yang jaraknya lebih dari 10 km. Disitulah janji 10 tahun diadakan. Sebuah kapal pesiar besar berlabuh di dermaga, serta beberapa kapal pesiar kecil. Ada juga kapal selam yang tak terhitung jumlahnya di bawah air. Tentu saja, David meminta Killer untuk membeli semua itu. Adapun alasannya, itu tidak lain adalah menghabiskan sejumlah uang dan mendapatkan poin mewah. David juga berada di kerumunan saat dia berdiri bersama Clinton. Pada saat ini, dia hanyalah seorang pemuda tanpa nama. Tidak ada yang akan mengasosiasikannya dengan wajah perak yang seperti dewa kemarin. Bahkan Lorraine pada dasarnya menolak gagasan itu di dalam hatinya. Itu karena wajah perak terlalu kuat, dan David masih terlalu muda. Saat itu, Killer sedang berdiri di atas kapal pesiar besar. Kapal pesiar ini diatur oleh kapten kami untuk mengirim Anda ke tujuan Anda. Silakan naik kapal dengan tertib dan jangan membuat masalah bagi saya. Bagi mereka yang tertinggal, saya yakin Anda semua tahu apa yang harus dilakukan. Jangan membuat marah kapten kami atau Anda tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Jika saat itu, bagaimana seorang Ranker Naga menengah berani menegur begitu banyak orang kuat? Bahkan ada orang yang setengah jalan menuju Gatreng di antara mereka. Dia pasti akan mencari kematian dengan melakukan ini. Namun, hari ini, tidak ada yang berani angkat bicara. Kekuatan yang ditunjukkan David sehari sebelumnya sangat menakutkan. Selanjutnya, semua orang berbaris untuk naik ke kapal di bawah komando anggota tentara bayaran api merah. Setelah David diintimidasi kemarin, tidak ada yang berani melompati antrean. Mereka semua berbaris satu persatu untuk naik ke perahu. Bahkan orang-orang yang setengah jalan menuju Gatreng tidak terkecuali, dan sekarang, tidak ada yang berani melanggar aturan yang ditetapkan oleh tentara bayaran api merah. Sementara itu, anggota tentara bayaran api merah yang ditugaskan untuk menjaga ketertiban merasa sangat bangga. Bab 635. Hampir semua yang terpilih di antara generasi muda Summerland ada di sini, dan bahkan ada banyak master yang setengah jalan menuju Gatreng menemani mereka. Namun, jadi apa? Mereka tetap harus mematuhi perintah. Memerintah orang-orang yang setengah jalan menuju Gatreng jelas merupakan momen paling membanggakan yang bisa mereka banggakan selama sisa hidup mereka. Berita tentang wajah perak yang mengejutkan semua orang kemarin belum menyebar. Setelah menyebar, pasti akan menimbulkan sensasi yang luar biasa. Seorang wali yang merupakan Midgard Ranker muncul entah dari mana. Ini masalah besar. Itu juga bisa memainkan peran yang sangat penting dalam mengubah masa depan. Mereka yang menaiki kapal semuanya adalah keturunan dari pasukan besar, serta para master yang dikirim untuk melindungi mereka. Adapun pengikut lainnya, mereka hanya bisa tinggal di Dark Cape, menunggu tuan muda atau nona muda mereka kembali.
Yang tertinggal merupakan mayoritas pengunjung. Diperkirakan kurang dari 1/5 dari mereka telah naik ke kapal. Segera setelah semua orang naik ke kapal, kapal pesiar bergerak dan mulai menuju ke pulau terpencil yang jaraknya lebih dari 10 kilometer. Tidak lama setelah kapal pesiar berangkat, semua orang melihat sebuah pulau besar. Jaraknya lebih dari 10 kilometer, tetapi di bawah kapal pesiar yang berlayar cepat, mereka segera tiba. Setelah kapal pesiar berlabuh, semua orang di dalamnya turun dengan tertib. Lorraine mengenakan kerudung di depan wajahnya saat dia berjalan di depan bersama keluarga Krum. Ini adalah kedua kalinya dia di sini. Pertama kali dia di sini belum lama ini. Dia datang ke sini untuk mencari tempat sepi dengan medan magnet yang kuat sebagai tempat untuk janji temu 10 tahun. Setelah tiba di sini, semua orang menyadari bahwa ponsel mereka kehilangan sinyal dan untuk sementara mereka kehilangan kontak dengan dunia luar. Sekelompok 4 hingga 500 orang mengikuti Krum saat mereka berjalan menuju pusat pulau terpencil. Mereka dikelilingi oleh pohon-pohon besar. Ketika binatang buas melihat manusia, mereka semua melarikan diri. Setelah sekitar 10 menit, mereka berjalan ke tengah pulau terpencil. Ada panggung besar dan tidak beraturan, dan telah dirapikan dengan santai. Apalagi ada gunung berapi di sebelahnya. Itu seharusnya terbentuk bertahun-tahun yang lalu, setelah letusan. Saat ini, Lorraine dan tuannya, Taylor, sedang berdiri di area yang tinggi. Lorraine berkata, setiap orang dipersilakan untuk berpartisipasi dalam penunjukan 10 tahun ini. Saya percaya semua orang tahu bahwa penunjukan 10 tahun ini awalnya dibuat oleh saya sendiri, Lorraine, Stan dari keluarga Warner, dan Clinton dari keluarga Zimmerman 10 tahun yang lalu. Kami tidak berharap itu memiliki dampak yang begitu besar, tetapi karena semua orang tertarik, saya akan mengundang semua orang untuk berpartisipasi setelah persetujuan sekte saya, dan telah menetapkan tempat untuk berlangsung di sini. Jangan khawatir, karena medan magnet yang sangat kuat di sini, peralatan elektronik modern sama sekali tidak berguna, satelit tidak akan menunjukkan kita, senjata api besar tidak akan berfungsi, dan ponsel semua orang tidak dapat digunakan. Di sini, kita akan kembali ke keadaan primitif kita. Orang-orang yang bisa datang ke sini semuanya adalah tokoh penting dari keluarga besar dan sekte. Saya percaya semua orang tahu bahwa dunia akan berubah, dan semua orang tahu tujuan di balik datang ke sini. Hari ini, siapapun yang bisa mengalahkan semua generasi muda terpilih di Summerland dan menjadi generasi muda nomor 1 di Summerland juga akan mendapatkanku, Lorraine Lovewood. Nona Lovewood, kudengar kamu tidak ada bandingannya dan kamu juga kecantikan nomor 1 di era ini. Tidakkah menurutmu kamu harus melepas kerudungmu dan membiarkan semua orang menghargai kecantikanmu? Seseorang bertanya. Ya, buka kadarmu dan tunjukkan pada semua orang, agar kita lebih termotivasi, kan? Lorraine melirik ke banyak orang terpilih di Summerland dan memperhatikan bahwa semua orang menatapnya dengan penuh minat. Meskipun dia tahu bahwa orang-orang ini hanya ada di sini untuk mendapatkan gelar nomor 1 di antara generasi muda di Summerland dan dia hanyalah produk sampingan, saat ini, dia hanya dapat melakukan apa yang diinginkan semua orang. Orang-orang ini mewakili hampir semua kekuatan teratas di Summerland. Karena semua orang tertarik untuk melihat wajahku, maka aku akan menghormati permintaanmu, kata Lorraine, mengulurkan tangan untuk mengangkat cadar di wajahnya. Wajah yang memukau dan menawan muncul di depan mata semua orang. Bab 636. Mereka yang hadir semuanya adalah keturunan dari kekuatan utama di Summerland. Apakah mereka tersembunyi atau tidak, mereka semua berpengalaman. Secara alami, mereka telah melihat banyak wanita cantik sebelum ini. Namun, wajah Lorraine yang memukau dan menawan, ditambah dengan temperamennya yang dunia lain dan halus, benar-benar membuat orang ingin menaklukkannya. Jika mereka bisa mengalahkan semua yang terpilih di Summerland dan mendapatkan gelar nomor 1 di kalangan generasi muda di Summerland, nama mereka tidak hanya bisa bergema di seluruh Summerland, tapi mereka juga bisa menaklukkan kecantikan nomor 1 di Summerland. Seorang wanita cantik akan berakhir dengan sang pahlawan, dan inilah kebenaran abadi. Semua generasi muda yang berpartisipasi dalam pengangkatan 10 tahun sedang bersiap. Mereka sangat ingin mencobanya dan sangat ingin mengekspresikan diri. Lorraine akan mengumumkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, saat ini Clinton berdiri dan berkata, Lori, penunjukan 10 tahun dibuat oleh kami 10 tahun yang lalu, dan itu harus diselesaikan hanya oleh saya dan Stan. Adapun pertempuran antara yang terpilih di Summerland, itu adalah masalah yang terpisah, dan tidak boleh dicampur dengan yang ini. Itu benar, itulah yang kumaksud. Penunjukan 10 tahun adalah penunjukan 10 tahun, dan pertempuran orang-orang terpilih di Summerland adalah pertempuran orang-orang terpilih di Summerland, jadi jangan campur mereka. Stan juga berdiri dan setuju. Dia memiliki pemikiran yang sama dengan Clinton. Harus ada hasil antara dia bertarung dengan Clinton. Selama dia mengalahkan Stan dalam penunjukan 10 tahun, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan semua orang dalam pertempuran berikutnya dari orang-orang terpilih di Summerland, ketenarannya akan tetap meningkat. Kalau tidak, begitu mereka menderita kekalahan, usaha mereka setelah mempersiapkan begitu lama untuk penunjukan 10 tahun akan sia-sia. Hari ini, ada begitu banyak yang terpilih di Summerland, dan keturunan dari keluarga tersembunyi merupakan mayoritas dari mereka yang hadir, jadi siapa yang bisa menjamin bahwa mereka akan mampu mengalahkan mereka semua? Betapapun sombongnya Stan, dia tidak akan berani mengklaim itu.
Oleh karena itu, dia masih perlu meningkatkan popularitasnya dan mendapatkan keuntungan terlebih dahulu. Lorraine tidak menyangka akan ditanyai oleh Clinton dan Stan. Apakah mereka tidak ingin memenangkan gelar nomor 1 di kalangan generasi muda di Summerland? Atau apakah mereka melihat begitu banyak orang terpilih dari Summerland sehingga mereka tidak percaya diri? Dia secara teknis bisa membiarkan mereka berdua bertarung, tetapi jika ini terjadi, salah satu dari mereka pasti akan menang, dan menurut kesepakatan, dia harus menikah dengan pihak yang menang. Sayangnya, ini akan sangat mempengaruhi rencana sekte. Tugas yang dipercayakan kepadanya oleh sektenya adalah menggunakan penunjukan 10 tahun ini untuk mengadakan acara akbar di mana orang-orang terpilih di Summerland akan bersaing untuk menjadi yang nomor 1. Sementara itu, dia harus menikah dengan pemenang acara akbar ini. Karena pemenang ini akan menjadi sangat penting di masa depan dan sangat penting untuk kelangsungan hidup Krum, mereka harus memihak sekte tersebut. Lorraine juga tidak tahu harus berbuat apa, jadi dia hanya bisa menoleh untuk melihat tuannya. Taylor berdiri dan berkata, "Saya Taylor Ceda, tetua ketiga dari Krums dan juga majikan Lorraine. Selain itu, saya juga penanggung jawab acara ini. Setiap orang harus mempercayai reputasi Krum. Stan dan Clinton, Lori telah dibudidayakan dengan cermat oleh Krums dan kami telah berusaha terlalu keras untuknya. Jika dia ingin menikah, dia secara alami hanya akan menikahi yang terbaik di antara generasi muda. Jika mau, Anda juga dapat melanjutkan dengan penunjukan 10 tahun, tetapi jika Anda ingin mendapatkan Lori, Anda harus mengalahkan semua yang terpilih di negara itu dan menjadi yang nomor 1 di antara generasi muda di Summerland." Stan dan Clinton saling memandang. Saat ini, Lorraine tidak begitu penting lagi. Mereka harus berjuang untuk diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Mereka harus bertarung sebelum acara akbar antara yang terpilih di Summerland dimulai. Jika mereka menang, tentu saja, mereka akan diingat oleh semua orang. Jika mereka kalah, mereka pasti akan dilupakan. Tentu, Anda harus mengalahkan semua yang terpilih di negara ini dan menjadi yang nomor 1 di antara generasi muda di Summerland. Stan dan Clinton saling memandang. Saat ini, Lorraine tidak begitu penting lagi. Mereka harus berjuang untuk diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Mereka harus bertarung sebelum acara akbar antara yang terpilih di Summerland dimulai. Jika mereka menang, tentu saja, mereka akan diingat oleh semua orang. Jika mereka kalah, mereka pasti akan dilupakan. Tentu, Anda harus mengalahkan semua yang terpilih di negara ini dan menjadi yang nomor 1 di antara generasi muda di Summerland. Stan dan Clinton saling memandang. Saat ini, Lorraine tidak begitu penting lagi. Mereka harus berjuang untuk diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Mereka harus bertarung sebelum acara akbar antara yang terpilih di Summerland dimulai. Jika mereka menang, tentu saja, mereka akan diingat oleh semua orang. Jika mereka kalah, mereka pasti akan dilupakan. Tentu. Jika mereka kalah, mereka pasti akan dilupakan. Tentu. Jika mereka kalah, mereka pasti akan dilupakan. Tentu. Keduanya menjawab bersamaan. Taylor lega mendengar bahwa mereka menyetujui hal ini. Jika mereka berdua berpegang teguh pada gagasan janji temu 10 tahun dan bersikeras pemenang menikahi Lori, masalah ini tidak akan mudah ditangani. Lori tidak bisa begitu saja menikah seperti ini, karena mereka telah membangun reputasinya. Semua orang di Summerland tahu bahwa keanggunan Lorraine tak tertandingi. Dia adalah kecantikan nomor 1 di Summerland dan wanita yang ingin ditaklukkan oleh semua pria. Dia juga bagian paling kritis dari rencana Krum. Jika tujuan akhirnya ditetapkan sebelumnya, dan jika murid-murid dari Krum tidak dapat mengalahkan orang-orang terpilih yang tak terhitung jumlahnya dan tidak dapat menjadi yang nomor 1 di antara generasi muda di Summerland, rencana Krum akan gagal. Sebagai tetua ketiga dari Krum, Taylor dikirim oleh kepala untuk mengambil alih rencana ini, jadi dia tidak bisa membiarkan ini terjadi. Syukurlah kedua anak laki-laki ini cukup pintar. Karena kalian berdua setuju, maka kalian harus bertarung sebelum acara akbar antara yang terpilih. Kebetulan Anda juga pewaris dari dua keluarga teratas di dunia sekuler, jadi Anda harus membiarkan banyak keluarga dan sekte tersembunyi yang hadir mengamati kekuatan keluarga sekuler. Anda harus menampilkan performa yang bagus. Tuan Koda, kami sudah lama mempersiapkan janji temu 10 tahun. Kita tidak boleh langsung memilih pemenang atau pecundang karena akan terlalu terburu-buru. Kita harus memiliki 5 orang di setiap sisi untuk bertarung dalam 5 putaran. Pihak yang memenangkan yang terbaik dari 3 akan mendapatkan kemenangan akhir, saran Clinton. Dia tidak yakin bisa mengalahkan Stan jika mereka hanya memiliki 1 putaran. Sebaliknya, dia langsung mengatakan bahwa mereka memiliki 5 putaran. Secara kebetulan, dia mengundang 4 orang kuat. Bahkan jika mereka tidak mengambil tindakan, dia sudah berutang budi pada mereka. Taylor menatap Stan. Selama pemenang dari keduanya tidak menikahi Lori, tidak peduli berapa banyak putaran yang mereka jalani. Lagi pula itu hanya akan menjadi hidangan pembuka. Acara akbar orang-orang terpilih di Summerland menjadi sorotan hari ini. Stan melirik Clinton dan berkata, "Saya setuju." "Oke, terserah kamu untuk mengaturnya sendiri. Akan ada 5 putaran dan tim dengan 3 kemenangan akan menjadi pemenang terakhir. Namun, Anda tidak boleh bertarung sampai mati, dan saya harap Anda mengetahui batasan Anda dan tidak mengancam nyawa siapapun. Setiap orang yang setengah jalan menuju Gatreng akan menjadi juri dari acara akbar ini. Setelah hasilnya diputuskan, kami memiliki hak untuk menghentikan pertempuran. Teman-temanku yang setengah jalan menuju Gatreng, tolong datang padaku."
Kalian semua, tolong beri jalan untuk kedua belah pihak yang akan bertarung, kata Taylor akhirnya. Segera, hampir 10 orang yang setengah jalan menuju God Rank di tempat kejadian terbang ke lokasi Taylor. Augustus, seorang wali peringkat dewa, juga ada di antara mereka. Tempat itu adalah titik tertinggi di sekitarnya dan mereka bisa melihat apa yang terjadi di bawah dengan jelas. Oleh karena itu adalah tempat yang sangat baik untuk menonton pertempuran. Para kontestan lainnya terpencar saat mereka menyibukkan diri mencari tempat untuk berdiri sehingga mereka dapat membiarkan platform di tengah kosong. Krum tidak hanya kuat, tetapi mereka juga memiliki prestise yang tinggi di antara semua keluarga dan sekte yang tersembunyi. Kali ini, acara akbar orang-orang terpilih di Summerland diselenggarakan oleh murid-murid Krum, jadi semua orang bertindak sesuai dengan perkataan sesepuh dari Krum. Sementara itu, Clinton berkumpul dengan David dan yang lainnya untuk membahas urutan pertarungan. Acara akbar orang-orang terpilih di Summerland diselenggarakan oleh para murid Krum, jadi semua orang bertindak sesuai dengan perkataan sesepuh dari Krum. Sementara itu, Clinton berkumpul dengan David dan yang lainnya untuk membahas urutan pertarungan. Acara akbar orang-orang terpilih di Summerland diselenggarakan oleh para murid Krum, jadi semua orang bertindak sesuai dengan perkataan sesepuh dari Krum. Sementara itu, Clinton berkumpul dengan David dan yang lainnya untuk membahas urutan pertarungan. Bab 637. Silva, bagaimana kalau kamu pergi dulu? Clinton bertanya. Tentu, jawab Silva, tidak butuh waktu lama bagi Taylor untuk berbicara lagi, apakah kedua belah pihak sudah siap? Siap. Clinton dan Stan menjawab secara bersamaan. Kalau begitu, mari sambut set petarung pertama dari kedua sisi ke atas panggung. Silva dan seorang pria berusia 30-an berjalan ke tengah pada saat yang bersamaan. Ini tentu saja untuk mencegah pengecualian yang ditargetkan dari kedua belah pihak. Bagaimanapun, keduanya adalah anggota keluarga sekuler teratas. Jadi, bahkan jika mereka tidak mengenal satu sama lain secara detail, mereka agak menyadari kekuatan satu sama lain. Dengan mengharuskan kedua belah pihak untuk mengirim seseorang keluar pada saat yang sama, itu menghilangkan risiko pihak lain yang menargetkan kelemahan. Silva Fender dari Springfield, kata Silva dengan lantang. Semua orang yang hadir bisa mendengarnya dengan jelas. Mereka akan mendapatkan banyak rasa hormat dari pasukan di Summerland jika mereka menang, jadi tentu saja, mereka perlu melaporkan identitas mereka dengan lantang. Untuk kalah, tidak ada orang yang melangkah keluar akan berpikir bahwa mereka akan kalah. Brandon Morales dari Provinsi Pelaut. Pihak lain juga berkata dengan keras. Silva mengeluarkan sarung tangan logam dan meletakkannya di tangannya sebelum berkata, tunjukkan senjatamu. Kalau tidak, Anda tidak akan mendapat kesempatan nanti. Sesuai keinginan kamu. Brandon menghunus pedang dari pinggangnya. Saat dia mengarahkan ujung pedangnya, cahaya dingin keluar darinya. Ledakan. Keduanya meledak pada saat bersamaan. Mereka berada di tahap awal Dragon Rank. Namun, dilihat dari energi yang dikeluarkan, Silva jauh lebih kuat dari Brandon. Silva seharusnya sudah berada di puncak tahap pemula Dragon Rank dan bisa menjadi mid Dragon Ranker kapan saja. Brandon, di sisi lain, baru saja memasuki tahap pemula Dragon Rank. Namun, dalam hal ini, perbedaan ini pada dasarnya dapat diabaikan. Kemenangan dan kekalahan di medan perang didasarkan pada terlalu banyak faktor. Pengalaman tempur, kemampuan beradaptasi di tempat, pemahaman dan penerapan seni bela diri, mentalitas petarung di saat-saat kritis, dan pengekangan senjata mereka adalah semua hal yang harus dipertimbangkan. Seseorang tidak dapat mengalahkan lawan mereka hanya karena mereka berada di alam yang sedikit lebih tinggi. Ini kecuali celahnya sangat besar, di mana semua kondisi di atas dapat diabaikan. Misalnya, jika David ada di sana, dia hanya perlu menunjukkan sebagian dari energinya dan orang-orang ini tidak akan berdaya untuk menolak metode apapun yang mereka gunakan. Keduanya langsung menghilang dari lokasi mereka. Dentang. Suara pedang bertabrakan dengan sarung tangan logam. Suara itu diikuti oleh tabrakan yang tak terhitung jumlahnya. Dentang dentang dentang, dentang dentang dentang. Debu ditendang di mana keduanya bertarung, dan sosok mereka kabur. Menggunakan kesempatan ini, Brandon menusukkan pedangnya ke dada Silva. Ketika pedang itu hendak mengenainya, Silva mengangkat tangan kanannya ke dadanya. Dentang. Ujung pedang bertabrakan dengan sarung tangan logam, menciptakan suara yang menusuk telinga. Brandon menggunakan ujung pedangnya untuk memaksa Silva mundur. Setelah mundur beberapa meter, Silva meletakkan kakinya di tanah dan menghentikan tubuhnya agar tidak bergerak lebih jauh. Kemudian, dia menggunakan tangan kanannya untuk meraih ujung pedang Brandon. Kemudian, Silva menggunakan cengkeraman yang kuat dan berhasil merebut pedang Brandon. Setelah itu, dia menarik dengan sekuat tenaga. Brandon tidak mengira Silva akan bisa merebut pedang itu, jadi dia lengah. Setelah itu, tubuhnya terbang setengah meter ke depan bersama dengan pedang di tangannya. Pada saat dia kembali sadar dan melepaskannya, semuanya sudah terlambat. Silva memegang pedang dengan tangan kanannya. Bab 638. Tinju kiri mengayun ke arahnya. Brandon buru-buru mengepalkan tangan kanannya yang baru saja melepaskan pedangnya untuk membalas pukulan itu. Saat ini, tidak mungkin mengkhawatirkan apakah pihak lain mengenakan sarung tangan logam atau tidak. Begitu dadanya terkena pukulan ini, konsekuensinya akan serius. Ledakan. Retakan. Dua suara terdengar satu demi satu. Kedua belah pihak mundur beberapa langkah.
Silva berdiri, mengangkat tangan kanannya, melihat pedang yang ditariknya, dan melemparkannya ke tanah. Di sisi berlawanan, Brandon membungkuk sambil memegang tangan kanannya dengan tangan kirinya, ekspresinya sedikit kesakitan. Saat kedua tinju tadi bertabrakan, dia tidak menyangka kekuatan tangan kiri Silva begitu hebat hingga langsung mematahkan tangan kanannya. Ditambah lagi, karena lawan memakai sarung tangan logam, punggung tangannya berlumuran darah. Apakah Anda ingin melanjutkan? Tanya Silva. Normalnya, tangan kanan akan lebih kuat dari tangan kiri, kecuali orang tersebut kidal. Namun, Silva berbeda. Meski dia tidak kidal, tangan kirinya jauh lebih kuat dari tangan kanannya. Untuk membuat lawannya lengah, dia telah melatih tangan kirinya hanya untuk mencapai efek kemenangan satu tembakan dalam pertempuran. Sejauh ini, hasilnya cukup bagus. Jika ini gagal, pertempuran yang berlarut-larut akan melelahkan, bahkan jika dia akhirnya menang. Brandon ingin mengatakan bahwa dia ingin melanjutkan pertarungan, tetapi Taylor selangkah lebih maju darinya. Silva memenangkan ronde pertama. Silva berbalik dan berjalan kembali. Clinton bergegas menemuinya. Terima kasih, Silva, Clinton berkata sambil tersenyum. Zimmerman, saya telah melakukan apa yang saya janjikan kepada Anda, dan saya harap Anda juga melakukannya, kata Silva. Jangan khawatir, Silva. Saya memegang kata-kata saya, janji Clinton. Silva tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia pergi mencari tempat duduk. Dia telah menghabiskan banyak energinya dalam pertempuran barusan. Lagi pula, keduanya cukup kuat. Dia hanya bisa menang karena keberuntungan setelah membuat lawannya lengah. Brandon kembali ke tim Stan. Stan berjalan ke arahnya dengan wajah kosong, menepuk pundaknya, dan berkata, jangan dimasukkan ke dalam hati. Beristirahatlah dengan baik dan serahkan sisanya kepada kami. Pertarungan keduanya sangat menarik, dan juga memicu perbincangan banyak orang yang hadir. Namun, itu tidak terlalu mengejutkan. Sejujurnya, seorang master yang berada pada tahap pemula peringkat naga di usia 30-an tidak terlalu mengesankan di depan begitu banyak keluarga dan sekte tersembunyi. Namun, banyak orang mengingat nama Silva sekarang. Mari kita sambut pasangan kedua ke atas panggung. Clinton mengirim Stu, pewaris keluarga Pitt yang tersembunyi. Sementara itu, Stan mengirim seorang pria jangkung dan tegap. Clinton memandang Stu dan merasa sedikit bersemangat. Dia tahu kekuatan Stu dan sadar bahwa dia juga berada di puncak pemula peringkat naga. Jika dia memenangkan babak ini, maka Clinton akan mendapat keuntungan besar dalam pertempuran hari ini. Di antara kelimanya, dia hanya tidak yakin dengan kekuatan David, dan itulah sebabnya dia mengatur agar David menjadi yang terakhir. Jika dia bisa memenangkan 3 dari 4 putaran pembukaan, maka putaran terakhir tidak masalah. Saat ini, David merasa tertekan. Dia tidak ingin menjadi klimaks. Dia hanya ingin menyelesaikan ini dan membalas budi Clinton. Setelah itu, dia ingin menyelinap pergi dan pulang untuk tidur. Baginya, pertarungan antara master peringkat naga setara dengan anak-anak bermain rumah-rumahan. Itu sama sekali tidak berarti. Namun, karena Clinton ingin dia menjadi yang terakhir, dia tidak punya pilihan. Lagi pula, Clinton adalah tuan rumahnya, dan dia punya rencananya. Dia tidak bisa begitu saja merusak pengaturan Clinton hanya karena dia menginginkannya. Jika mereka kalah, dia tidak akan mampu memikul tanggung jawab. Bahkan jika dia sangat kuat, dia hanya akan melakukan satu putaran. Kedua belah pihak akan mengirim 5 orang untuk berperang. Apapun hasilnya, semua orang pada akhirnya harus mundur selangkah. Orang yang sama tidak bisa bertarung selama 3 putaran berturut-turut. Bab 639. Setelah 2 orang di atas panggung melaporkan nama mereka, mereka segera mengeluarkan energi dan mulai berkelahi. Keduanya berada di puncak tahap pemula Dragon Rank. Namun, pengalaman bertarung lawan jelas lebih baik dari Stu. Meskipun dia jauh lebih besar dari Stu, dia tidak kalah fleksibelnya, dan juga lebih eksplosif dari Stu. Selain itu, dia mengadopsi gaya bertarung yang sama sekali tidak berdaya, cedera demi cedera. Stu sering memukulnya 2 atau 3 kali sebelum dia memukul Stu 1 kali. Namun, satu pukulan itu akan sangat melukai Stu. 2 atau 3 pukulan dari Stu sama sekali tidak mempengaruhi lawannya. Ini adalah keuntungan memiliki fisik yang kuat. Setelah beberapa ronde, Stu juga merasakan ada yang tidak beres. Dia tidak lagi menghadapi lawan secara langsung, sebaliknya, dia akan menghindar dengan seluruh kekuatannya. Untungnya, keluarganya telah menguasai gerakan tubuh dan dia bisa mempertahankan posisinya. Kadang-kadang, dia bisa menyelinap ke arah lawan dan memberinya beberapa pukulan. Pihak lain telah mengejar Stu sepanjang pertempuran. Orang-orang di tempat kejadian yang berada di level yang sama dengan mereka atau bahkan sedikit lebih rendah ketakutan. Mereka semua takut pada Stu. Setiap kali lawan menggeseknya sedikit, itu akan mengurangi kepekaan gerakannya. Sepertinya kekalahannya hanya masalah waktu. Cara terbaik untuk menghadapi orang seperti ini dengan tubuh yang kuat adalah dengan menggunakan senjata tajam. Bahkan jika seseorang secara fisik kuat, seseorang tidak bisa kebal. Begitu mereka terkena, senjata tajam seperti pedang juga bisa dengan mudah memotong kulit mereka dan menembus otot mereka. Peluru juga mampu menembus kulit dan otot. Sangat disayangkan bahwa seni bela diri keluarga Pitt sebagian besar didasarkan pada gerakan tubuh dan ditambah dengan tinju. Mereka tidak memiliki kebiasaan menggunakan senjata. Ini menyebabkan Stu hampir sepenuhnya ditahan oleh lawan.
Selain itu, keluarga-keluarga tersembunyi ini jarang menggunakan senjata api modern. Umumnya yang menggunakan senjata api adalah keluarga sekuler dan kelompok tentara bayaran tertentu. Clinton mungkin juga bisa melihatnya, dan ekspresinya tampak sedikit tidak menyenangkan. Awalnya, dia ingin mendorong keunggulan mereka, tapi sepertinya itu tidak mungkin. Sementara dia sibuk mempersiapkan diri selama bertahun-tahun ini, Stan juga tidak tinggal diam. Semua orang di tempat kejadian menyaksikan pertarungan dengan penuh semangat. Tidak setiap hari mereka bisa menyaksikan pertarungan antara Dragon Ranker. Keluarga tersembunyi akan berlatih secara internal, tetapi perbedaan antara latihan dan pertempuran sebenarnya sangat besar. Ada beberapa master peringkat naga di antara keluarga sekuler, dan mereka semua dikendalikan oleh Summerland. Karenanya, mereka tidak diizinkan untuk mengungkapkan kekuatan mereka di depan orang biasa. Karena semua seniman bela diri bersembunyi, jumlah mereka bahkan lebih sedikit. Oleh karena itu, pertempuran skala penuh dari para master peringkat naga ini layak untuk ditonton. Hanya David yang tidak menganggapnya menarik, dan dia terus menguap sambil memperhatikan. Ini terasa seperti orang dewasa menonton sekelompok anak bermain di lumpur. Mereka bahkan ingin dia bermain bersama mereka. Setelah kedua belah pihak bola-balik selama puluhan putaran, Stu secara tidak sengaja menunjukkan kelemahannya kepada lawan dan dipukul di dada, menyebabkan dia mundur lebih dari 10 meter dalam sekejap. Setelah dia berhenti, seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. Pukulan itu melukai organ dalamnya, membuatnya tidak bisa melanjutkan pertarungan. Para master yang setengah jalan menuju God Rank di dataran tinggi seperti Taylor juga melihat hasil dari pertempuran tersebut. Karena itu, dia segera mengumumkan bahwa kemenangan adalah milik pihak lain. Stu berjalan kembali kesakitan. Clinton dengan cepat melangkah maju untuk menghiburnya dan bertanya tentang cederanya. Itu 1 vs 1 sekarang. Pada saat itu, David berjalan ke arah Clinton dan berkata, "Clinton, biarkan saya maju ke babak berikutnya. Lagi pula dia akan bertarung, jadi akan lebih baik bertarung lebih awal." Sekarang 1 vs 1, dia tidak ingin mengakhiri ini ketika Clinton dan Stan berada di 2 vs 2. Pada saat itu, dia pasti akan menarik perhatian semua orang. Orang lain mungkin terburu-buru menjadi pusat perhatian selama acara semacam ini, tetapi dia tidak menginginkan ini. Akan lebih baik untuk tetap low profile. "David, kamu harus menunggu. Jangan khawatir, saya punya rencana," kata Clinton. Meskipun dia tahu bahwa David tidak sederhana, dia belum pernah melihat David bertarung sebelumnya, jadi dia tidak tahu di ranah mana David berada. Dia bertanya kepada David hari itu dan David hanya mengatakan bahwa dia hampir sama dengan semua orang yang hadir. Bab 640. Sekarang 1 vs 1, jika dia membiarkan David pergi berikutnya dan dia kalah, itu akan membuat pertarungan berikutnya menjadi sangat sulit. Dia harus membiarkan Goldie pergi selanjutnya. Sudah 2 tahun sejak dia menembus peringkat naga, dan dia juga berada di puncak tahap pemula peringkat naga. Jika itu seorang wanita, maka dia akan membingungkan lawannya. Terlebih lagi, Goldie adalah kecantikan yang seksi dan mempesona. Peluang menang masih relatif tinggi. David mengangkat bahu tak berdaya dan melangkah mundur. "Sudahlah. Aku akan menunggu. Saya akan pergi kapanpun Clinton meminta saya. Aku hanya akan menjadi klimaks. Aku memang yang terpilih. Saya fokus kemanapun saya pergi. Mereka hanya anak-anak yang bermain lumpur, dan dia ingin menjadikanku klimaks. Aku bahkan tidak bisa bersikap rendah hati meskipun aku mau," pikir David dalam hati. Namun, dia tidak peduli. Sekarang, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Dia sangat ingin mencoba kekuatan dari God Ranker puncak. Dia bahkan ingin berduel dengan Mason untuk menguji batas kemampuannya. Namun, dia melepaskan pemikiran itu setelah memikirkannya. Dia tidak bisa mengambil tindakan terhadap Mason saat ini dengan sembrono. Mason akan menyia-nyiakan umurnya setiap kali dia mengambil tindakan. Pada saat ini, Taylor yang lebih tua meminta orang ketiga dari kedua sisi untuk naik ke atas panggung. Orang di sisi ini tentu saja adalah Goldie, putri tertua dari keluarga Rogers di Springfield. Di sisi Stan adalah seorang pria feminin yang tampaknya terkuras oleh wanita dan anggur. Dia memiliki wajah pucat yang disebabkan oleh kesenangan yang berlebihan. "Goldie Rogers dari Springfield," kata Goldie. Penampilan Goldie pun membuat mata semua orang berbinar. Akhirnya, seorang master cantik muncul. Saat ini, Goldie mengenakan gaun merah cerah yang memamerkan sosoknya yang mempesona. "Apakah kamu tidak takut mengekspos dirimu saat bertarung dengan gaun? Apakah semua orang akan berpesta untuk mata mereka saat menonton pertempuran? Banyak orang menantikan ini." Anthony Dominic dari keluarga Dominic yang tersembunyi, lelaki feminin itu memandang Goldie dan memperkenalkan dirinya. "Apa?" Tepat setelah pria feminin itu memperkenalkan dirinya, dia langsung membangkitkan seruan banyak orang yang hadir. Dia ternyata adalah anggota keluarga Dominic. Ini adalah keluarga yang sangat kuat dengan sejarah panjang. Gaya bertarung keluarga ini berbeda dengan keluarga dan sekte lain. Unggul dalam membuat dan menggunakan senjata tersembunyi. Mereka akan menyembunyikan senjata di setiap bagian tubuh mereka yang dapat dipicu kapan saja selama pertempuran, sehingga sulit untuk menjaga mereka. Lebih-lebih lagi, orang-orang dari keluarga Dominic kejam dan akan ada racun yang dibubuhkan pada senjata tersembunyi mereka. Jika seseorang tersentuh oleh senjata tersembunyi dari keluarga Dominic, mereka akan kehilangan keefektifan tempur mereka dalam sekejap dan orang-orang dari keluarga Dominic dapat melakukan apapun yang mereka inginkan terhadap mereka.
Jika itu serius, maka mereka akan mati seketika. Jadi, semua orang takut pada keluarga ini. Tidak ada yang mau melawan keluarga Dominic karena terlalu berbahaya. Plus, ada kemungkinan disakiti jika mereka tidak hati-hati. Bahkan jika satu tingkat lebih tinggi dari keluarga Dominic, mereka masih tidak mau melawan mereka. Keluarga Dominic bisa dibilang hebat dalam hal senjata tersembunyi. Jika pernah ada pertanyaan tentang siapa penguasa melewati barisan dan tantangan di dunia ini, itu adalah keluarga Dominic. Menurut catatan keluarga besar dan sekte, keluarga Dominic bahkan pernah membudidayakan seniman bela diri kelas 1 yang menggunakan senjata tersembunyi yang unik untuk membunuh seseorang yang setengah jalan menuju peringkat naga. Metode kultivasi mereka juga berbeda dari yang lain. Mereka tidak pernah mengejar alam apapun. Sebaliknya, senjata tersembunyi adalah hidup mereka. Sejak mereka pertama kali belajar berjalan, mereka akan dihadapkan pada produksi dan penggunaan berbagai senjata tersembunyi. Pria feminin itu ternyata adalah anggota keluarga Dominic. Oh tidak, keindahan keluarga Rogers ini sudah berakhir. Aku hanya berharap pria dari keluarga Dominic ini tidak terlalu keras padanya. Bab 641. Jantung Clinton berdetak kencang ketika mendengar bahwa pihak lain berasal dari keluarga Dominic. Sebagai keluarga teratas di Summerland, keluarga Zimmerman secara alami memiliki beberapa catatan tentang perbuatan keluarga Dominic. Dia tidak menyangka Stan akan mengundang seseorang dari keluarga Dominic. Apakah keluarga Warner bekerja sama dengan keluarga Dominic? Keluarga Dominic ternoda, dan keluarganya pendendam. Mereka yang menyinggung mereka tidak pernah berakhir dengan baik. Pernah ada satu keluarga yang menyinggung perasaan mereka dan pada akhirnya mereka langsung dimusnahkan oleh keluarga Dominic. Keluarga Warner terlalu berani. Tuan tua Stephanie berkata bahwa tidak ada yang bisa bekerja sama dengan keluarga dengan catatan ternoda. Namun, sejujurnya, jika keluarga Dominic meminta untuk bekerja sama dengan keluarga Zimmerman, Clinton mungkin tidak akan menolaknya. Bagaimanapun, Mason sedang sekarat. Begitu Mason mati, Summerland pasti tidak akan mampu menghalangi begitu banyak keluarga dan sekte yang tersembunyi. Saat itu, bagaimana mereka bisa mendapatkan pijakan jika mereka tidak kuat? Namun, bahkan jika Clinton ingin bekerja sama dengan keluarga Dominic, dia akan bekerja sama secara rahasia dan dia tidak akan melakukannya secara terang-terangan seperti keluarga Warner. Atau apakah keluarga Warner menerima berita di ibu kota? Mungkinkah Mason punya? Clinton menekan gagasan itu untuk saat ini. Saat ini, mereka harus menyelesaikan masalah seputar penunjukan 10 tahun terlebih dahulu. Ketika dia kembali, dia harus menanyakan tentang berita dalam hal ini. Jika itu benar, maka dia perlu bersiap. Dia juga siap menyelamatkan Goldie kapan saja. Wanita ini tidak bisa mati. Jika tidak, keluarga Rogers akan menjadi gila. Dua orang di tempat kejadian juga sangat gugup. Mereka adalah putra kedua Tony dan Rhonda dari keluarga Rogers. Orang di atas panggung adalah putri tertua dari keluarga Rogers dan dia adalah sepupu mereka. Pada saat yang sama, dia juga pesaing mereka. Mereka berdua berharap Goldie bisa menang agar bisa meningkatkan reputasi keluarga Rogers dan membuat keluarga Rogers lebih kompetitif di masa depan, namun di saat yang sama, mereka juga berharap Goldie terluka parah dan kehilangan kemampuan bersaing. Mereka. Kontradiksi ini membuat keduanya menatap lekat pada dua orang di atas panggung. Mendengar seruan semua orang yang hadir, Anthony tersenyum jahat dan berkata, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan, Nona cantik? Kesepakatan apa? Goldie bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia juga tahu bahwa orang-orang dari keluarga Dominic tidak boleh diganggu. Namun, karena dia telah mencapai titik ini, sebagai seorang seniman bela diri, dia tidak bisa mundur. Tak terhitung orang terpilih dari Summerland sedang mengawasi mereka. Pertarungan hari ini akan menentukan apakah Goldie bisa menonjol di antara orang-orang terpilih yang tak terhitung jumlahnya di Summerland. Jika dia bisa mengalahkan seseorang dari keluarga Dominic, dia akan menjadi terkenal. Kemenangannya akan lebih meyakinkan dan lebih berkesan daripada yang dimenangkan Silva sebelumnya. Aku akan berbelas kasih nanti dan aku tidak akan mengancam hidupmu, tetapi kamu harus berkencan denganku selama sebulan. Bagaimana? Sebulan untuk seumur hidup, bukankah menurutmu itu sepadan? Suara Anthony tidak nyaring, tapi pemandangannya hening, jadi semua orang bisa mendengarnya dengan jelas. Taylor mengerutkan kening di dataran tinggi. Namun, dia tidak mengatakan apapun untuk menghentikannya. Sementara itu, master lain yang setengah jalan menuju Gatreng menutup telinga. Tidak ada yang ingin menyinggung seseorang dari keluarga Dominic. Belum lagi, jika Anda menyinggung perasaan mereka, mereka akan mengganggu Anda tanpa henti. Siapa yang tidak akan merasa kesulitan terus-menerus diawasi oleh kelompok seperti itu dengan begitu banyak keterampilan dengan senjata tersembunyi? Bahkan sekte teratas seperti Krum tidak mau menyinggung keluarga Dominic. Orang-orang di bawah juga mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Nona Rogers, katakan saja ya kepada Tuan Anthony. Layani Tuan Anthony dengan baik dan keluarga Anda mungkin bisa mendapatkan pendukung yang kuat di keluarga Dominic. Hahaha, benar, apa yang dikatakan orang ini sangat benar. Kerumunan mulai menimbulkan keributan. Bab 642. Adegan itu kacau. Goldie tersenyum menawan dan Anthony menelan ludah saat dia melihat. Menurutnya, wanita ini akan segera menjadi miliknya.
Sebagian besar orang di keluarga Dominic memiliki sifat yang sama, yaitu bahwa mereka semua bejat. Namun, mereka tidak tertarik pada wanita biasa. Dia tidak akan haus seperti Miles dari keluarga Pearson yang bahkan akan melakukan pelecehan seksual terhadap semut yang hadir di sebuah hotel. Sebaliknya, mereka suka menaklukkan kecantikan yang kuat. Hari ini, dalam acara akbar orang-orang terpilih di Summerland ini, Lorraine tidak diragukan lagi adalah wanita paling mempesona. Namun, Lorraine bukanlah seseorang yang dia sukai. Sebaliknya, dia adalah target kakak laki-lakinya. Di antara generasi muda keluarga Dominic, dia hanya bisa menduduki peringkat kelima. Lorraine ditakdirkan untuk hanya menjadi milik kakak tertuanya. Antonius, kan, kamu terlihat seperti wanita yang tidak berguna, tapi kamu masih ingin tidur denganku. Bisakah kamu melakukannya? Saya suka pria dengan tubuh yang kuat, bukan AB asteristik seperti Anda. Kata Goldie sinis. Orang-orang yang hadir dalam keributan sekali lagi. Beraninya dia mengatakan itu pada seseorang dari keluarga Dominic. Apakah keluarga Roger sudah tidak ingin menikmati kedamaian lagi? Sialan, Miss Roger sangat luar biasa. Dia berani memanggang seseorang dari keluarga Dominic. Dia idola saya. Petik 2. Nona Rogers sangat mendominasi. Nona Rogers sangat luar biasa. Para pengamat ini terus mengaduk panci. Setelah Anthony mendengar kata Goldie, wajahnya yang tersenyum berubah suram. Beraninya dia bicara padanya seperti itu. Tampaknya keluarga Dominic akan dilupakan karena mereka telah disembunyikan selama bertahun-tahun. Aku penasaran, apa yang membuatmu berani bicara seperti itu padaku? Apakah kamu tidak ingin hidup lagi? Apa kau ingin aku mengakhiri hidupmu? Kata Anthony dengan wajah muram. Akhiri hidupku, itu akan tergantung jika Anda bisa melakukannya. Anda baik untuk tidak ada, jawab Goldie tanpa rasa takut. Baiklah, kamu cukup berani. Keluarga Rogers dari Springfield, kan? Aku akan mengingatmu. Petik 2. Kamu terlalu banyak bicara. Ayo. Petik 2. Setelah Goldie selesai berbicara, dia menunjukkan kekuatannya di puncak tahap pemula peringkat naga. Anthony juga tidak membuang waktu. Dengan lambaian tangannya, beberapa senjata tersembunyi beracun ditembakkan langsung ke arah Goldie. Pada saat yang sama, tubuhnya menghilang dari tempatnya. Goldie berdiri diam dan tidak bergerak untuk menghindari senjata tersembunyi itu. Dia mengangkat tangan kanannya dan pistol mini muncul di tangannya. Lalu, dia menarik pelatuknya. Bang ge bang 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 bang. Dentang 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 dentang. Setelah melepaskan beberapa tembakan, suara peluru yang bertabrakan dengan senjata tersembunyi bisa terdengar. Pada saat ini, Anthony muncul di sebelah kanannya, dan dengan lambaian tangannya lagi, senjata tersembunyi terus menembak ke arahnya. Goldie mengikuti pola yang ditetapkan. Dia menarik pelatuk ke arah yang berbeda dan menggunakan peluru untuk mencegat senjata tersembunyi. Anthony terus berganti posisi sambil menembakkan senjata tersembunyi. Sementara itu, Goldie berdiri di tengah dan mencegat semua senjata tersembunyi dengan pistolnya, tidak melewatkan satu pun. Gaya bertarung ini sangat menakjubkan. Keduanya menggunakan serangan jarak jauh, dan ketika proyektil bertemu, itu benar-benar luar biasa. Bahkan David yang mengantuk menjadi tertarik. Salah satunya seperti mobil launcher, terus-menerus mengubah posisi dan meluncurkan senjata tersembunyi. Sementara itu, Wan tidak bergerak seperti gunung Ain. Dengan dua pistol di tangannya, tidak ada senjata tersembunyi yang mampu mengenainya. Semua orang hanya bisa mendengar suara tembakan dan peluru yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan dengan senjata tersembunyi dan melihat percikan api dari tabrakan di udara. Mereka yang hadir merasa bahwa senjata tersembunyi keluarga Dominic akhirnya menemukan tandingannya. Pada saat ini, Anthony mencibir di dalam hatinya. Bab 643. Senjata tersembunyi keluarga Dominic telah dikembangkan selama ribuan tahun. Bagaimana dua pistol bisa bersaing dengan mereka? Saat ini, Anthony benar-benar mempermainkan Goldie. Itu karena senjata tersembunyi yang dia gunakan relatif besar sedangkan senjata tersembunyi yang sangat mematikan seringkali sangat kecil. Setelah berganti posisi beberapa kali berturut-turut, Anthony memanfaatkan momen Goldie mengisi ulang pistolnya untuk menembakkan jarum perak kecil bercampur senjata tersembunyi ke arah Goldie. Bang bang bang, dentang dentang dentang. Setelah Goldie memblokir senjata tersembunyi dengan pelurunya, tapi tiba-tiba merasa bahaya sudah dekat. Setelah melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa jarum perak kecil muncul tidak jauh di depannya. Saat ini, dia tidak bisa mencegatnya dengan peluru. Apalagi jarum peraknya terlalu kecil untuk dilihat dari kejauhan. Pada saat dia akhirnya melihatnya dengan jelas, itu sudah ada di depannya. Goldie buru-buru berbalik ke samping dan jarum perak kecil melewati dadanya. Setelah dia berbalik ke samping untuk menghindari jarum perak dan berdiri lagi, dia melihat senjata tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya terbang ke arahnya lagi. Dia tidak bisa menghentikan mereka dengan pelurunya sekarang. Dia hanya bisa mundur dan menghindari senjata tersembunyi. Namun, senjata tersembunyi Anthony datang silih berganti. Begitu dia jatuh ke dalam ritmenya, dia akan sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Anthony bahkan bisa mengendalikan bagaimana dia menghindarinya dan gerakan apa yang akan dia lakukan. Ini adalah kekuatan senjata tersembunyi keluarga Dominic. Sementara itu, Anthony masih terus bergerak. Goldie, yang berdiri di tengah, tidak lagi memiliki keagungan tak bergerak yang dia miliki beberapa saat yang lalu. Saat ini, Goldie sebenarnya sedang menari. Ya, Anda melihatnya dengan benar.
Saat ini, Goldie memang sedang menari, dan dia menari di bawah kendali Anthony. Karena rute alternatifnya telah diblokir oleh senjata tersembunyi, Goldie hanya bisa mengikuti celah yang ditinggalkan oleh Anthony jika dia ingin menghindari terkena senjata tersembunyi tersebut. Senjata tersembunyi keluarga Dominic sangat beracun, jadi jika dia terkena, dia akan kalah. Ini mengejutkan orang-orang di tempat kejadian. Goldie sebenarnya menari di bawah kendali senjata tersembunyi Anthony. Apakah ini kekuatan senjata tersembunyi keluarga Dominic? Sungguh menakutkan. Saat Anthony bergerak, dia dengan hati-hati mengamati Goldie, yang dikendalikan oleh senjata tersembunyinya. Anthony gemetar karena kegembiraan. Goldie benar-benar yang terbaik dari yang terbaik. Karena Goldie mengenakan gaun merah panjang, dia akan memperlihatkan dirinya saat dia mengangkat kakinya untuk menghindari senjata tersembunyi. Saat dia menghindari senjata tersembunyi, Goldie melirik Anthony dan melihat ekspresinya. Ini akhirnya membuatnya menyadari ada sesuatu yang salah. Wajah Goldie menjadi gelap sebelum menjadi pucat. Ini adalah pertama kalinya dia dipermalukan oleh seseorang. Aku harus membunuhnya. Goldie sangat marah. Betapa menakutkannya jika seorang wanita yang kuat marah. Goldie akan menunjukkan ini dengan sempurna. Saat dia dihadapkan dengan gelombang senjata tersembunyi lainnya dari Anthony, dia bergegas menuju Anthony dengan seluruh kekuatannya. Dia tidak menghindari senjata tersembunyi saat mereka mengiris tubuhnya. Dia hanya menghindari senjata tersembunyi yang mengancam akan mengenai bagian vitalnya. Senjata tersembunyi memotong gaun merahnya dan mengiris kulitnya yang lembut, menyebabkan beberapa bekas luka muncul di tubuhnya. Racun itu juga perlahan-lahan menyerang tubuhnya. Namun, saat ini Goldie sudah tidak peduli lagi. Dia telah diliputi oleh kemarahan. Pria menjijikkan ini telah benar-benar mengungkapnya dan satu-satunya pemikirannya saat ini adalah dia harus membunuh Anthony. Sebagai seseorang yang berada di puncak tahap pemula peringkat naga, dia berlari dengan seluruh kekuatannya, dan dalam 2 napas, dia muncul di depan Anthony setelah melompat ke depan. Jarak belasan meter. Anthony sama sekali tidak menyangka hal ini terjadi. Apakah Goldie terburu-buru terlepas dari risiko cederanya? Apakah dia tidak tahu bahwa ada racun di senjata tersembunyi? Segera, dia akan kehilangan keefektifan tempurnya dan berada di bawah belas kasihan orang lain. Dan jika racun itu tinggal di tubuhnya untuk waktu yang lama, itu akan mengancam jiwa. Bab 644. Ini juga bagus. Segera dia akan kehilangan keefektifan tempurnya. Dan dia akan mati tanpa obat penawarku. Dengan cara ini, dia akan patuh dan di bawah kendaliku. Apakah Anda ingin penawarnya? Apakah kamu ingin hidup? Maaf, kamu harus membuatku merasa baik dulu. Anthony merasa seolah-olah disuntik adrenalin dalam sekejap. Goldie muncul di hadapan Anthony. Tanpa ragu, sebuah belati muncul di tangannya dan dia menusukkannya langsung ke jantung Anthony. Namun, Anthony berhasil menghindarinya. 2 bintang pertempuran jarak dekat. Bang bang bang, dentang dentang. Berbagai pukulan bertabrakan satu sama lain dan terdengar suara benturan logam yang tak ada habisnya. Keduanya telah beralih dari pertempuran jarak jauh ke pertempuran jarak dekat sekarang. Ini adalah pesta visual untuk semua. Meskipun kekuatan keduanya tidak terlalu besar, dan mereka tidak terlalu kuat dibandingkan dengan orang-orang terpilih yang tak terhitung jumlahnya di Summerland, pertempuran mereka memang spektakuler. Bahkan David menonton dengan senang hati. Goldie tiba-tiba merasa tubuhnya melemah dan dia juga merasa sedikit pusing. Dia tahu bahwa racun di sarang yang kita sembunyikan mulai bekerja dan segera, dia akan kehilangan keefektifan tempurnya. Selain itu, kekuatan serangannya juga menurun drastis. Gerakannya yang kuat dari sebelumnya telah menjadi lemah dan lembut. Anthony secara alami memperhatikan kondisi Goldie juga. Paling lama dalam 10 detik, Goldie akan kehilangan semua kekuatannya. Kemenangan sudah dekat. Anthony menunjukkan senyum jahat. Goldie tahu bahwa dia berada dalam situasi yang buruk, jadi dia membuang belati di tangannya dan meraih belati sangat beracun yang diayunkan Anthony padanya. Pada saat yang sama, tangannya yang lain meninju dada Anthony. Namun, saat ini, dia sudah berada di ujung talinya. Pukulannya lembut dan lembut, jadi Anthony tidak peduli sama sekali. Bagaimana pukulan seperti itu bisa menyebabkan dia terluka? Karena itu, dia membiarkan kepalan tangan Goldie mengenai dadanya. Anthony mengambil pukulan, tapi kekuatannya terlalu kecil. Itu tidak merugikannya sama sekali. Bang! Namun, suara tembakan secara bersamaan terdengar, menyebabkan mata Anthony membelalak ngeri. Tinju yang ada di dada Anthony mengeluarkan sebuah pistol mini dan tembakan itu langsung menembus jantungnya. Wajah Anthony dipenuhi rasa tidak percaya. Bagaimana ini mungkin? Dia telah bertemu dengan kegagalan yang tidak terduga. Jantungnya telah ditembus peluru, dan bahkan para dewa tidak dapat menyelamatkannya sekarang. Pada saat ini, Goldie kehilangan semua kekuatannya, tapi wajahnya menyeringai. Dia akhirnya membunuh pria ini. Kemudian, dia jatuh kembali ke bangsal. Pada saat ini, sebuah jarum perak kecil melayang dan menembus jantung Goldie. Ayo mati bersama. Anthony menutup matanya karena marah dan jatuh ke belakang. Buk! Buk! Keduanya jatuh ke tanah satu demi satu. Bab 645. Orang-orang yang hadir yang menyaksikan pertarungan semuanya tampak kaget karena kedua orang itu jatuh hampir bersamaan.
Tidak ada yang mengira bahwa pertempuran biasa akan berubah menjadi situasi hidup dan mati. Bahkan Taylor dan semua master yang setengah jalan menuju peringkat dewa di dataran tinggi tidak mengharapkan ini. Jelas, Goldie telah diracuni dan akan kehilangan kekuatan tempurnya, tetapi dia tiba-tiba membunuh Anthony. Beraninya dia. Bahkan jika dia meninggal sekarang, keluarga Dominic tidak akan membiarkan keluarga Rogers menikmati hari yang damai. Taylor segera terbang turun dari dataran tinggi untuk memeriksa mereka berdua. Master lain yang setengah jalan menuju Gatrang merasa tidak peduli dan memutuskan untuk membiarkan masalah ini beristirahat. Mereka tidak ingin terlibat dalam kekacauan ini. Di saat yang sama, Clinton, Stan, Tony, dan Rhonda juga melangkah maju dengan cepat. Selain mereka, ada juga beberapa orang usil atau orang lain yang mengenal keduanya yang mendekat untuk mengecek keadaan. Akan sulit bagi Stan dan Clinton jika keduanya mati. Meski tidak langsung membunuh keduanya, mereka mati karena Clinton dan Stan. Oleh karena itu, mereka harus membayar mahal untuk meredam kemarahan dari kedua keluarga. David juga tidak menyangka hal ini akan terjadi. Yang lain mungkin tidak tahu apa yang terjadi, tapi dia melihatnya dengan jelas. Anthony membuat Goldie mengekspos dirinya dengan kendali senjata tersembunyinya, dan Goldie telah memperhatikan hal ini. Salah satunya adalah anjing bejat sementara yang lain adalah wanita yang setia dan dapat diandalkan yang akan melakukan apapun untuk melindungi kehormatannya. Ketika keduanya bertemu, pasti akan seperti dua dunia yang bertabrakan. Itu pada dasarnya adalah mata ganti mata. Anthony ditembak di jantung. Karena kerusakan pada jantungnya terlalu besar, dia pasti tidak akan selamat. Namun, Goldie mungkin masih punya peluang. Meskipun dia memiliki racun mematikan di tubuhnya dan jantungnya juga telah ditusuk oleh jarum beracun, ukuran jarum racun itu kecil, sehingga kerusakan jantungnya jauh lebih kecil daripada peluru. Selama mereka mendetoksifikasi racunnya, dia masih bisa diselamatkan. Tentu saja, jika dia tidak mempelajari pengobatan tradisional kuno Summerland sebelum ini, Goldie sama saja sudah mati sekarang. Di seluruh dunia, dia mungkin satu-satunya yang bisa menyelamatkannya saat ini. David berdiri dan berjalan perlahan ke depan. Di antara para penonton, seorang lelaki tua berbicara dengan hormat kepada pemuda di sampingnya, Tuan Axel, Tuan Anthony adalah. Orang-orang ini berasal dari keluarga Dominic. Pemuda yang memimpin tentu saja adalah putra tertua dari keluarga Dominic, Axel Dominic. Dia juga orang paling berbakat di generasi keluarga Dominic ini. Jangan khawatir tentang dia. Dia dibunuh secara serius oleh seorang wanita dari keluarga sekuler, benar-benar sampah. Dia telah mempermalukan keluarga Dominic, kata Axel dengan wajah muram. Ya, Tuan Axel, jawab lelaki tua itu. Axel, aku akan meminta seseorang untuk menghancurkan keluarga Rogers di Springfield nanti. Beraninya mereka membunuh seseorang dari keluarga kita. Jika kita tidak memusnahkan keluarga Rogers, bagaimana keluarga Dominic bisa mendapatkan pijakan di Summerland di masa depan? Archer Dominic, putra kedua dari keluarga Dominic berdiri dan berkata, Archie, ini belum waktunya, sabar saja. Sekarang semua keluarga dan sekte besar yang tersembunyi sedang menunggu kesempatan, dan kami, keluarga Dominic, tidak bisa menjadi yang pertama bertindak. Jangan khawatir, aku akan memberimu kesempatan ini, kata Axel. Baiklah, Axel, kamu sendiri yang mengatakan ini. Ketika saatnya tiba, Anda harus membiarkan saya memimpin. Saya ingin orang-orang sekuler itu melihat betapa kuatnya senjata tersembunyi kita, kata Archer dengan gembira. Generasi muda dari keluarga Dominic semuanya mengambil Axel sebagai pemimpin mereka. Sejujurnya, Axel terlalu berbakat dan ada jarak yang sangat jauh di antara mereka, sehingga yang lain tidak bisa melihat kesempatan untuk mengungguli dia. Jadi, tidak ada situasi di mana setiap orang memperebutkan posisi kepala di antara generasi keluarga Dominic ini. Apalagi posisi Axel sebagai pewaris pertama juga sudah ditetapkan sejak dini. Setelah Taylor memeriksa mereka berdua, dia berkata kepada orang-orang di sekitarnya, jantung Anthony tertusuk peluru dan dia berhenti bernapas. Di sisi lain, Goldie masih bernafas tetapi dia tidak hanya memiliki racun yang sangat mematikan di dalam dirinya, tetapi jantungnya juga telah ditusuk oleh jarum beracun. Dia tidak bisa diselamatkan sekarang. Babak ini, keduanya mati, jadi anggap saja ini seri. Bab 646. Keduanya sudah mati, Stan dan Clinton berjuang untuk menerima hasil ini. Tony dan Rhonda khawatir. Goldie membunuh seseorang dari keluarga Dominic. Bagaimana jika keluarga Dominic ingin membalas dendam? Kita harus segera memberitahu keluarga tentang hal ini. Meskipun mereka saingan dengan Goldie dan Goldie adalah sepupu mereka, pada akhirnya, mereka harus mencari tempat untuk menguburkannya nanti agar dia bisa beristirahat dengan tenang. Saat ini, David masuk. Biarkan aku lewat, permisi. Jika kamu menunggu sedikit lebih lama, kamu tidak akan bisa menyelamatkannya lagi. David masuk dan berjalan ke tengah. Dev, apa yang baru saja kamu katakan? Apakah mereka masih hidup? Clinton bertanya. Semua mata tertuju pada David. Stan juga menoleh. Dialah yang memiliki Anthony. Akan lebih baik jika dia bisa menyelamatkan orang itu dari keluarga Dominic. Jika tidak, keluarga Rogers akan mengalami kesulitan dan keluarga Warner juga akan terlibat. Taylor juga mendengar apa yang dikatakan David. Dari mana pang ini berasal? Dia baru saja mengumumkan kematian kedua orang ini, dan sekarang seseorang telah maju untuk mengatakan bahwa mereka dapat diselamatkan.
Bukankah ini akan menamparkan wajahnya? Taylor mengerutkan kening dan berkata, anak muda, kamu harus berbicara dengan bertanggung jawab. Keduanya sudah mati, jadi bagaimana kamu bisa menyelamatkan mereka? David tidak membalas Taylor. Sebaliknya, dia berjongkok di sebelah Goldie dan mengangkat kepalanya untuk berkata kepada Clinton, saya harus menghentikan pendarahannya dan mendetoksifikasi racun di tubuhnya menggunakan perawatan jarum. Clinton, tolong carikan tempat yang tenang untukku. Setelah dia mengatakan itu, dia mengangkat Goldie. Pilihan terbaik adalah merawatnya tepat di tempat karena semakin lama mereka menunda, semakin banyak bahaya yang akan dihadapi Goldie. Namun, ada begitu banyak orang di sini dan dia membutuhkan akses ke bagian dada Goldie di mana jantungnya berada. Oleh karena itu, dia pasti akan diekspos. Jika dia mengetahui begitu banyak orang telah melihat dadanya setelah dia bangun, siapa yang tahu jika dia akan marah? Dilihat dari reaksi gilanya setelah Anthony meliriknya, dia mungkin saja. Jadi, akan lebih baik mencarikannya tempat yang tenang. Adapun apa yang akan dia lihat dalam prosesnya, ini tidak bisa dihindari. Dia menyelamatkan hidupnya dan dia tidak punya pilihan lain. Bahkan jika Goldie memutuskan untuk melunasi hutang dengannya setelah ini, dia akan mendapatkan penjelasan yang tepat. Jika dia tidak melepas pakaiannya untuk melakukan perawatan jarum, dia pasti akan mati. Dev, tolong ikut aku. Clinton dengan cepat memimpin. Clinton memiliki keraguan di dalam hatinya tentang David yang mengetahui kedokteran. Goldie telah dinyatakan meninggal oleh Master Kode dari Krums, jadi apakah dia masih bisa diselamatkan? Yah, kami akan mencoba apa saja dalam situasi putus asa. Karena David bilang dia bisa diselamatkan, maka kita coba saja. David mengikuti Clinton dengan Goldie di pelukannya. Tony dan Rhonda juga mengikuti di belakang mereka. Adapun Anthony, dia benar-benar mati. Stan memanggil seseorang untuk membawa mayat Anthony. Pertarungan berhenti sementara. Semua orang juga mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Saat Taylor memperhatikan mereka pergi, ekspresinya berubah tidak menyenangkan. Dia sudah setengah jalan menuju Gatreng, tapi dia telah diabaikan oleh seorang anak kecil. Bab 647. Bukankah Tuan Koda mengatakan Nona Rogers sudah mati? Siapa anak itu? Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa dia masih bisa diselamatkan? Seseorang bertanya. Tidak mungkin, kalian tahu reputasi senjata tersembunyi keluarga Dominic, kan? Dia telah diserang dengan begitu banyak senjata tersembunyi yang sangat beracun, dan tanpa penangkal unik keluarga Dominic, dia pasti akan mati. Belum lagi hatinya ditusuk oleh Tuan Anthony saat dia diambang kematian. Jadi, bagaimana dia bisa diselamatkan? Apakah mereka benar-benar menganggap senjata tersembunyi keluarga Dominic itu palsu? Lalu mengapa anak itu mengatakan bahwa dia masih bisa diselamatkan? Saya pikir dia melihat betapa cantik dan seksinya Nona Rogers, jadi dia ingin mencari tempat yang tenang di mana tidak ada orang di sekitar untuk melakukan sesuatu. Itu mungkin. Sial, kenapa aku tidak memikirkan ini? Saya ceroboh, aku terlalu ceroboh. David tidak mendengar apa yang mereka katakan, jika tidak, dia pasti akan berbalik untuk menamparkan mereka sampai mati. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa pikiran setiap orang sama kotornya dengan pikiran mereka? Pikirannya dipenuhi dengan pikiran-pikiran ini, yang mungkin tidak ada wanita di dunia ini yang bisa menolaknya. David mengikuti Clinton ke hutan lebat, menemukan tempat yang sunyi, dan membaringkan Goldie di tanah. Clinton, Tony, awasi aku. Jangan biarkan siapapun masuk. Nona Rogers, Anda harus tetap di sini dan membantu saya, kata David. Baiklah, kami serahkan Goldie padamu, kata Clinton dan berbalik untuk pergi. Tony melirik David dan berbalik untuk pergi juga. David, bisakah kamu benar-benar menyelamatkan Goldie? Tanya Rhonda. Mengapa? Apakah Anda tidak ingin saya menyelamatkannya? Tanya Daud. David, menurutmu orang seperti apa aku ini? Pada akhirnya, Goldie adalah sepupuku. Meskipun dia memiliki persaingan dengan saudara laki-laki saya, ini adalah persaingan yang adil antara ahli waris keluarga. Kami tidak akan menggunakan taktik curang seperti itu dalam kompetisi ini. Rhonda memelototi David. Kalau begitu, cepatlah. Lepaskan branya dan tunjukkan bagian di mana hatinya berada. David berbalik dan berkata. Apa? Anda seorang wanita jadi mengapa Anda malu? Cepatlah, semakin lama kamu menunda, semakin banyak bahaya yang akan dia hadapi. Tapi David, aku harus memberitahumu bahwa jika Goldie tahu kau melihatnya saat dia bangun, dia pasti akan membunuhmu. Aku terlalu mengenalnya. Meskipun dia biasanya sangat riang dan dia selalu mengatakan hal-hal genit kepada pria, dia menganggap kepolosannya lebih penting daripada hidupnya. David berpikir, saya tahu dia menganggap kepolosannya lebih penting daripada hidupnya. Jika tidak, untuk apa lagi dia menjatuhkan Anthony? Namun, tidak ada cara lain sekarang. Selain itu, bahkan jika Goldie ingin membunuhnya, dia harus memiliki kemampuan untuk melakukannya. Selain itu, dia adalah penyelamatnya, jadi dia tidak sama dengan Anthony yang mengambil begitu banyak kebebasan bersamanya. Lalu apa yang harus aku lakukan? Jika saya tidak melihatnya, saya tidak bisa menyelamatkannya, dan dia akan mati. Berhenti bicara, aku tidak takut jadi apa yang kamu takutkan. Ayo cepat. David mendesak. Oke. Rhonda berhenti berbicara omong kosong dan mulai melepas pakaian Goldie, mengungkapkan lokasi hatinya.
Ronda melihat titik merah kecil di kulit seputih salju tempat jantung Goldie sekilas berada. Disinilah jarum beracun menembus jantungnya. Baiklah, cepatlah, kata Ronda setelah selesai. Saat itulah David berbalik, satu set jarum perak di tangannya. Dia mempekerjakan seseorang untuk secara khusus menyesuaikan ini setelah dia mempelajari pengobatan tradisional kuno Summerland. Menurut pengobatan tradisional kuno Summerland, jarum perak adalah benda yang paling berguna untuk pengobatan tradisional kuno, dan hampir semua penyakit dapat diobati dengannya. Meski tidak bisa sembuh total, penyakit ini tetap bisa dikendalikan. David memulai perawatannya. Dia begitu cepat sehingga Ronda terpesona melihatnya. Dia tidak bisa mengerti gerakan tangan David. Dalam waktu kurang dari 10 detik, area di sekitar jantung Goldie dipenuhi jarum perak. Pada saat yang sama, David mengangkat tangan dan kaki Goldie sebelum membuat lubang kecil di jari tengah dan jari kakinya. Segera, darah hitam mulai mengalir keluar dari 4 lubang di jari tangan dan kaki Goldie. Itu adalah racun mematikan yang dicampur dengan senjata tersembunyi keluarga Dominic. Setelah itu, wajah Goldie juga mulai berubah dari pucat menjadi merah. Bab 648. Napasnya mulai berirama lagi, mata Ronda terbelalak, dan rahangnya menganga saat dia melihat itu. Dia menyelamatkannya begitu saja. Itu terlalu mudah. Dalam waktu kurang dari 1 menit, dia dapat dengan jelas merasakan vitalitas Goldie kembali. Goldie baru saja berada di ambang kematian, tapi sekarang, napasnya secara bertahap mulai stabil. Betapa menakjubkan. Ronda memandang David dengan rasa ingin tahu. Anak ini memiliki begitu banyak rahasia. Saat pergi kembali, aku harus mencari waktu untuk bertanya padanya. David sangat misterius. Tuan kode dari Krums, yang setengah jalan menuju Gatreng, telah mengumumkan kematian Goldie, tetapi David berhasil menyelamatkannya hanya dalam 1 menit. Ini keajaiban. Langkah David barusan tampak sederhana, tetapi sebenarnya sangat sulit. Dalam waktu kurang dari 10 detik, ratusan jarum ditusukkan ke jantung Goldie. Selain itu, kekuatan dan kedalaman setiap jarum berbeda, sehingga tidak ada ruang untuk kesalahan. Jika tidak, itu tidak hanya akan gagal menyelamatkan Goldie, tetapi juga akan mempercepat kematiannya. Dia perlu memberikan setiap jarum aliran udara untuk memberikan vitalitas baru ke jantung Goldie yang akan berhenti berdetak. Jika seseorang ingin melakukan ini, tidak cukup hanya mengetahui tentang pengobatan tradisional kuno Summerland. Itu juga membutuhkan kekuatan yang kuat dan pengendalian pikiran. Oleh karena itu, bahkan jika orang biasa mempelajari pengobatan tradisional kuno Summerland, mereka tidak dapat menghidupkan kembali seseorang seperti dia. Selain itu, jauh lebih sulit untuk melakukan perawatan jarum pada jantung wanita dibandingkan dengan pria. Terutama wanita dengan tubuh panas seperti Goldie. Saat ini, David diam-diam menghitung waktu di dalam hatinya. Ketika dia merasa sudah waktunya dan racun di tubuh Goldie tidak lagi mengalir keluar, David dengan cepat mengambil tindakan lagi, menjentikkan setiap jarum perak dengan ringan dengan kecepatan tinggi. Semua jarum perak dijentikkan dalam hitungan detik. Bas 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 bas. Setiap jarum perak sedikit bergetar. Tubuh Goldie sepertinya disuntik dengan vitalitas baru dan racunnya terus dikeluarkan. Setelah mengulanginya 3 kali, semua racun di tubuh Goldie akhirnya hilang. Darah yang keluar juga berubah menjadi merah cerah. Baru pada saat itulah David menghela napas lega. Setelah racunnya habis, Goldie benar-benar bebas dari bahaya. Hanya saja dia akan menjadi lemah selama periode berikutnya, jadi dia perlu memulihkan diri dengan baik. Saat ini, kelopak mata Goldie sedikit bergetar sebelum terbuka. Bab 649. Hal pertama yang dilihat Goldie ketika dia membuka matanya adalah wajah muda yang tampan. Daud. Apakah saya masih hidup? Goldie merenung sejenak. Dia ingat bahwa dia tampaknya telah mati bersama Anthony yang menjijikkan. Benar. Selain itu, dia juga telah menembak jantung Anthony. Namun, apa yang terjadi sekarang? Kemudian, dia melihat Ronda. Mengapa sepupunya ada di sini? Goldie ingin bangun. Ketika David hendak meletakkan jarum perak di dada Goldie, dia memiringkan kepalanya dan menatap mata Goldie. David menoleh dengan cepat. Nona Rogers, aku melakukan ini untuk menyelamatkanmu, tolong jangan pedulikan. Tidak ada perbedaan antara pria dan wanita dalam hal praktisi medis, kata David lantang. Ronda juga menoleh saat ini, tetapi dia hanya terkikik dan tidak berbicara. Terima kasih. Menilai dari situasi saat ini, David seharusnya mengatakan yang sebenarnya. Aku diselamatkan olehnya. Goldie tersipu sebentar dan tidak tahu harus berkata apa. Jadi, dia hanya berhasil mengucapkan terima kasih. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Kita bisa dianggap sebagai teman juga, kan? Bisakah aku menoleh dan melepaskan jarum perak dari dadamu untukmu? Lanjutkan, kata Goldie, menundukkan kepalanya dan menutup matanya. Baru pada saat itulah David menoleh dan mulai melepas jarum perak. Setelah beberapa detik, semua jarum perak telah dilepas. David berdiri dan berkata, "Oke, Nona Rogers, kamu bisa memakai pakaianmu sekarang. Racun di tubuhmu telah dikeluarkan dan bagian jantungmu yang rusak juga telah berhenti mengeluarkan darah, tetapi jika kamu ingin sembuh, kamu harus istirahat untuk beberapa waktu." Terima kasih, Daud. Goldie berterima kasih padanya lagi. Sama-sama. Aku pergi dulu, kamu harus berpakaian dan kemudian keluar, kata David dan pergi. Ronda membantu Goldie bangun dan membantunya berpakaian. Bisakah kamu berjalan sendiri?
Ronda bertanya dengan tidak wajar. Dia tidak tahu bagaimana berinteraksi dengan sepupunya ini. Dia ingat bahwa mereka dekat ketika mereka masih muda. Namun, sejak keluarga mengumumkan bahwa mereka akan memilih ahli waris terbaik antara Tony dan Goldie, hubungan mereka berubah. Tony adalah saudara laki-lakinya, jadi tentu saja, dia paling dekat dengannya. Ronda, ada sesuatu yang harus kamu ketahui juga, kata Goldie lembut. Apa itu? Ronda bertanya dengan rasa ingin tahu. Pada saat yang sama, dia juga merasa nada suara Goldie agak melenceng. Keduanya sepertinya sudah lama tidak berbicara dengan nada seperti ini. Setiap kali mereka bertemu di masa lalu, keduanya akan selalu saling mencibir. Dan setiap saat, Ronda akan mengalami kekalahan telak. Sebenarnya, kakakmu adalah pewaris keluarga yang ditunjuk dan aku hanyalah alat untuk memacu kemajuannya. Hah, mata Ronda membelalak tak percaya. Pikirkan seperti apa kakakmu di masa lalu dan seperti apa dia sekarang. Kapan dia mulai berubah? Jika keluarga tidak melakukan ini, apakah dia akan mencapai semua yang dia miliki sekarang? Dia mungkin hedonis yang hanya tahu cara makan, minum, dan bersenang-senang. Tony adalah pewaris keluarga Rogers, dan tujuan saya bukanlah keluarga Rogers. Namun, pada saat itu, Tony sama sekali tidak berperilaku seperti ahli waris. Jika kita terus membiarkannya melakukan itu, bagaimana keluarga Rogers akan bertahan di masa-masa sulit di masa depan? Jadi, setelah kakek, ayah, dan paman berdiskusi, mereka mengumumkan bahwa Tony dan saya akan bersaing memperebutkan posisi pewaris keluarga Rogers dan yang kalah akan dikeluarkan dari keluarga Rogers. Ini semua untuk merangsang Tony agar berubah menjadi lebih baik. Ronda tidak bisa memikirkan hal ini sejenak. Kakak beradik itu telah memperlakukan Goldie sebagai musuh selama 10 tahun. Namun, Goldie melakukannya untuk mengubah saudaranya dan membuatnya menjadi pewaris yang memenuhi syarat untuk keluarga Rogers. Goldie, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Jika Anda memikirkannya dari sudut pandang saya, Anda akan tahu apakah itu benar. 10 tahun yang lalu, keluarga Rogers damai dan sejahtera, jadi mengapa kakek tiba-tiba melakukan ini? Itu untuk menumbuhkan ahli waris yang dapat memimpin keluarga dalam bertahan di masa-masa sulit yang akan datang. Kamu juga telah melihat Summerland hari ini, bahkan jika kakakmu termasuk yang terpilih, dia masih berada di level menengah ke atas. Jika dia masih seperti dulu, dia hanya akan seperti itu. Dimakan selama masa-masa sulit di masa depan. Alasan mengapa saya membantu Clinton seperti ini adalah agar keluarga Rogers memiliki satu teman lagi di masa-masa sulit di masa depan. Ronda dengan hati-hati mengingat semuanya, dan jawaban yang didapatnya adalah bahwa kata-kata Goldie setidaknya 90% benar. Goldie, aku sangat menyesal. Ronda berkata dengan mata merah. Ia tidak menyangka Goldie rela menjadi penjahat di mata mereka selama 10 tahun demi membesarkan kakaknya Tony. Setiap kali mereka bertemu, dia akan mengolok-olok saudara kandung. Selain itu, dia telah memukuli kakaknya Tony berkali-kali sebelumnya. Ronda pernah berharap Goldie akan dibunuh oleh mobil saat dia keluar. Goldie membelai kepala Ronda dan berkata, gadis bodoh, kita semua adalah satu keluarga, jadi kamu tidak perlu meminta maaf kepadaku. Saat-saat sulit akan datang, dan keluarga kita hanya bisa bertahan jika kita bersatu, jangan beritahu saudaramu tentang hal itu untuk saat ini. Setelah acara akbar orang-orang terpilih di Summerland, keluarga harus mengatakan yang sebenarnya kepadanya. Saya mendapatkannya, kata Ronda sambil menyeka air matanya. Ayo pergi, kita harus kembali sekarang. Goldie mengambil langkah, terhuyung-huyung, dan hampir jatuh ke tanah. Untungnya, Ronda yang berpikir cepat segera mendukungnya. Goldie, kamu belum pulih, biarkan aku mendukungmu. Maka, kedua wanita dengan sosok yang luar biasa itu berjalan keluar dari hutan sambil saling mendukung. Untungnya, Ronda yang berpikir cepat segera mendukungnya. Goldie, kamu belum pulih, biarkan aku mendukungmu. Maka, kedua wanita dengan sosok yang luar biasa itu berjalan keluar dari hutan sambil saling mendukung. Untungnya, Ronda yang berpikir cepat segera mendukungnya. Goldie, kamu belum pulih, biarkan aku mendukungmu. Maka, kedua wanita dengan sosok yang luar biasa itu berjalan keluar dari hutan sambil saling mendukung. Bab 650. Ketika David keluar dari hutan, hanya Tony yang masih ada. Clinton telah kembali ke pertarungan. Lagi pula, pertarungannya dengan Stan hari ini hanyalah hidangan pembuka. Nantinya, akan ada acara akbar di mana orang-orang terpilih dari Summerland bersaing memperebutkan generasi muda nomor 1 di Summerland. Dengan begitu banyak orang terpilih dari Summerland di sini, mustahil untuk memintanya terus menunggu mereka. Dev, bagaimana kabarmu? Tanya Tony. Dari sudut pandang keluarga Rogers, dia masih berharap David bisa menyelamatkan Goldie. Lagi pula, dia adalah master peringkat naga yang kuat, dan kekuatannya terus meningkat seiring berjalannya waktu. Terlebih lagi, 10 tahun yang lalu, Goldie sangat baik kepada saudara kandungnya. Setiap kali dia menimbulkan masalah di luar, selalu sepupunya Goldie yang akan membantunya menanganinya. Melihat ke belakang sekarang, dia benar-benar bajingan pada waktu itu. Dia membutuhkan Goldie untuk membantunya keluar dari masalah setiap beberapa hari. Meskipun Goldie tidak membantunya sejak keluarga mengumumkan bahwa mereka adalah saingan dan dia bahkan akan mengejeknya dan memukulinya, sejauh menyangkut perasaan pribadi, dia masih berharap Goldie bisa diselamatkan. Namun, jika menyangkut kepentingan pribadi, dia berharap Goldie tidak bisa diselamatkan. Dengan cara ini, tidak ada yang akan bersaing dengannya untuk memperebutkan posisi pewaris keluarga Rogers.
Perasaan campur aduk semacam ini menyebabkan Tony ragu-ragu. Dia sudah diselamatkan sekarang, tapi dia butuh waktu untuk pulih, kata David. Tony menghela napas lega. Dev, terima kasih. Kalian dari keluarga Rogers benar-benar aneh. Anda harus berada dalam hubungan yang kompetitif, bukan? Bukankah seharusnya kau membenciku karena menyelamatkan Goldie? Jika dia mati, tidak ada yang akan bersaing denganmu, jadi mengapa kamu berterima kasih padaku? Tanya David, merasa sedikit penasaran. Dev, hal-hal dalam keluarga kita agak rumit. Mari kita mengobrol dengan baik saat kita punya waktu. Keduanya sedang berbicara ketika Rhonda membantu Goldie keluar. Rhonda menatap kakaknya Tony dan ingin mengatakan sesuatu padanya. Namun, ketika dia memikirkan apa yang dikatakan Goldie barusan, dia menahan diri. Tony juga tidak melihat adanya perubahan pada Rhonda. Mereka berempat berjalan ke tempat di mana semua orang berkumpul. Kedatangan David dan yang lainnya langsung menarik perhatian banyak orang terpilih. Sial, bukankah itu Nona Rogers? Apakah dia benar-benar diselamatkan? Di mana? Di mana? Coba saya lihat. Sial, ini benar-benar dia. Bagaimana mungkin? Bukankah dia sudah dinyatakan meninggal oleh Master Koda? Anak ini jenius. Kita harus berteman dengannya nanti dan menjalin hubungan baik dengannya. Teman seperti ini bisa menyelamatkan hidupmu di masa depan. Betul sekali. Itu juga yang kupikirkan, mari kita pergi bersama nanti. Aku juga akan pergi. Aku juga akan pergi. Keterampilan medis magis David membuat banyak orang ingin berteman dengannya. Lagi pula, mereka mungkin hanya membutuhkan bantuannya suatu hari nanti. Taylor juga melihat Goldie hidup dan sehat. Matanya melebar dan dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Dia memeriksa Goldie sendiri dan memutuskan bahwa yang terakhir tidak memiliki peluang untuk diselamatkan. Namun, semua yang ada di depannya memberitahunya bahwa Goldie memang telah diselamatkan oleh bocah bodoh itu. Siapa dia? Bagaimana dia bisa memiliki keterampilan medis yang begitu cemerlang? Tidak seorang pun di antara keluarga dan sekte tersembunyi memiliki keterampilan untuk menghidupkan kembali orang mati. Taylor menatap David, tempat berkumpulnya keluarga Dominic. Archie, periksa latar belakang anak itu setelah acara akbar yang terpilih. Dia bisa mengeluarkan racun dari senjata tersembunyi keluarga Dominic dengan begitu cepat, dan kita harus tahu alasannya. Kalau tidak, efek jera dari senjata tersembunyi kami akan menurun drastis, kata Axel, putra tertua keluarga Dominic. Mengerti, Axel? Jawab Archer. Juga, anak itu memiliki kemampuan medis yang kuat, tapi dia tidak menyelamatkan orang itu dari keluarga kita. Dia membiarkan Anthony mati seperti ini dan malah pergi menyelamatkan orang lain. Seberapa besar dia membenci keluarga Dominic? Atau apakah menurutnya keluarga Dominic pantas mati? Temukan kesempatan untuk membunuhnya. Tambah Axel. Bersambung. Gitu, ya, ya, dipanggulikeun. Ya seperti kia TikTok lakun abdi tah. Nyai-nyai makan Berata ya TikTok-an dia.